Awalnya saya sangat menyukai setiap video dari orang ini. Video Eko Kuntadi. Kenapa? Karena narasi-narasi yang selalu dibangun dan diutarakannya ketika merespon persoalan sosial yang terjadi di negeri ini selalu dikemas secara cerdas, santai, dan selalu diselingi humor. Siapa sih yang gak suka orang yang berbicara santai, apalagi kalau ada humor di dalamnya? Pasti semua orang suka. Tapi rupanya dua video terakhir dari Bung Eko Kuntadi ini membuat dada saya seperti gunung mau meleduk. Batin saya memberontak dan marah. Dengan seenak dewe tanpa akhlak, Eko Kuntadi ini kemudian mencoba membuat konten dengan tema penolakan Ustaz Abdul Samad di Singapura. Dalam dua videonya itu, rupanya Bung Eko ini terkena virus dan mengikuti jejak para gembel-gembel politik seperti Guntur Romli, Denny Siregar, Abu Janda yang doyang sama janda dan tak suka perawang itu, mencoba membuat narasi-narasi kebencian pada guru Ustaz Abdul Samad atau kita mengenalnya UAS. Tentu saya tidak bisa berada pada posisi wait and see, duduk diam dan melihat apalagi yang terjadi ketika melihat seorang ulama besar penghafal Al-Quran, sosok ulama yang pernah menolak tawaran kekuasaan yang disodorkan padanya dan lebih memilih untuk berdakwah ke seluruh pelosok negeri. Kemudian dia dihinakan oleh sekali lagi gembel-gembel politik yang selalu maksa buat konten demi mencari makan seperti Eko Kuntadi ini. Tentu saya tidak akan frontal dan kemudian melakukan langkah ekstrim mengajak orang-orang agar memburu kepala Eko Kuntadi ini yang telah nyata-nyata membuat narasi-narasi kebencian pada UAS. Tapi argumen penghinaan Eko Kuntadi ini harus kita respon juga dengan argumen pembelaan kita pada sosok Ustaz Abdul Samad. Perlu kita tahu, di era 80-an dan 90-an ada sosok ulama besar di negeri ini jadi panutan umat. Namanya Kiai Haji Zainuddin M. Said yang lebih dikenal dengan penyebutan Dai Sejuta Umat yang wafat beberapa tahun yang lalu. Kepergian Zainuddin M. Said tentu luka bagi para pencintanya. Salah satunya adalah saya sendiri yang masih kecil telah mengidolakan beliau dengan mengoleksi kaset-kaset radio pemberian almarhum ayah saya. Dan bertahun-tahun lamanya umat Islam tanah air ini merindukan lahirnya sosok da'i yang tidak hanya memberi ilmu, tapi juga bisa memberikan ketenangan, humor, candaan seperti halnya gaya komunikasi dakwah yang biasa dibawakan Zainuddin M. Said itu yang dirindukan banyak penggemarnya. Hingga lahirlah Ustaz Abdul Samad dari tanah Melayu. Bagi kami, UAS adalah sosok guru yang sangat baik dan selalu mengalir tetesan-tetesan ilmu yang beliau berikan dari setiap ceramahnya. Dia kami anggap sebagai guru, walaupun kami tak pernah melihat langsung raganya. Oleh karenanya saya minta, mungkin baiknya Pak Eko Kuntadi jangan hanya tinggal di kota saja, Bung. Sekali-sekalilah Anda jalan-jalan ke musalla-musalla, ke surau-surau dan masjid-masjid di pelosok desa. Di sana kita akan mudah mendengar suara Abdul Samad diperdengarkan dari mana? Dari audio-audio pengeras dari musalla-musalla surau dan masjid-masjid itu menandakan bahwa masyarakat Muslim Indonesia itu masih sangat banyak yang mencintai Ustaz Abdul Samad. Para remaja-remaja Muslim banyak yang mencintai UAS bukan karena UAS artis Korea atau aktor Indonesia, tapi mereka mencintai UAS karena ilmu dan gaya komunikasi dakwahnya yang menyenangkan. Emak-emak mencintai UAS bukan karena UAS ganteng dan perkasa raganya, apalah raga UAS kurus dan hitam, tapi mereka lagi-lagi mencintai UAS karena ilmunya dan ketawaduannya. Apanya yang tawadu UAS? Lihatlah beberapa potongan video UAS
Bagaimana dia mencium tangan dan memuliakan para pimpinan pondok-pondok pesantren yang dikunjunginya. Padahal kita tahu, kita mengenal UAS. Beliau bukan hanya seorang pendakwah, dia juga adalah penulis buku. Lihat tesisnya, tebalnya hampir 1 jengkal tangan orang dewasa. Ya, pakai bahasa Indonesia ke isinya, tulisannya dalam tesisnya. Ternyata tidak, tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, tak berbaris lagi. Dan itu baru 1 buku yang saya sebutkan, baru tesis, belum tulisan-tulisannya yang lain. Bukan hanya karya tulisannya sendiri yang luar biasa, tapi bahkan banyak kemudian penulis mencoba merangkai kembali isi-isi ceramah UAS dalam 1 buku. Dan buku itu selalu laris dan jadi bestseller di toko-toko buku. UAS juga dikenal sebagai dosen lintas negara Asia, ngajar di Malaysia dan juga jadi dosen di Brunei. UAS bukan ustaz kaleng-kaleng, Bung. Terus bagaimana dengan Denny Siregar yang selalu nyinyir pada UAS? Abu Janda yang hanya doyan pada janda, yang selalu nyinyir pada UAS. Dan Anda, hai Bung Eko Kuntadi, mana karya Anda? Mana karya Anda? Mana tulisan Anda? Nggak ada tuh. Saya lihat tulisan-tulisan Anda jadi buku, lalu jadi bestseller di toko-toko buku. Mungkin saja Anda juga pernah mau menulis buku dan Anda bawa ke percetakan, tapi hasil karya Anda itu malah ditolak dan masuk ke tong sampah. Mungkin begitu. Sehingganya yang Anda bisa lakukan adalah nyinyir terus dan mencoba mencari-cari kesalahan UAS agar Anda bisa tetap cari makan lewat konten yang Anda buat. Eko Kuntadi membuat narasi-narasi kebencian pada UAS pasca pemberitaan viral ditahannya UAS di Singapura ketika beliau dimasukkan dalam ruangan isolasi berukuran 1x3 meter dengan menggendong bayi mungilnya yang baru berumur 3 bulan. Saya pribadi bisa merasakan kondisi UAS saat itu. Berjam-jam lamanya UAS dalam ruangan yang sempit sambil menggendong bayinya, mencoba berdiri di jendela ruangan sempit, berharap ada petugas yang kemudian iba melihatnya dari luar, ya, karena dia menggendong bayinya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ruangan yang sempit, yang kalau saya bisa katakan itu adalah penjara. Saya yakin Bung Eko Kuntadi itu tidak pernah merasakan kasih sayang dan belayan cinta kasih bapak dan ibunya, sehingga wajar sedikit pun dia tak bisa merasakan simpati pada kondisi UAS saat dia ditahan di Singapura di ruangan yang sangat sempit bersama bayi kecilnya. Harusnya Eko sadar dan paham betul bahwa ulama itu dimuliakan karena akhlak dan ilmunya. Coba kita lihat juga, ya, thumbnail atau judul yang dibuat Eko Kuntadi ini dalam videonya. Ustaz Somad, ulama kok sombong amat. Eko Kuntadi tak tahu adab dan etika ini mencoba mempelesetkan kata amat menjadi amad. Pada kata sombong amat, huruf T diganti dengan huruf D agar terdengar seperti Somad atau Ahmad. Bagi saya, kata-kata penghinaan pada UAS seperti ini hanya akan dilakukan oleh manusia-manusia yang tak pernah belajar tata adab dan berbicara pada guru. Dan sebatas ini, saya bisa paham bahwa manusia-manusia seperti Eko Kuntadi itu adalah manusia-manusia yang sama sekali lagi-lagi tak pernah diajari bahwa betapa pentingnya akhlak itu daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilm, adab itu di atasnya ilmu. Bagi saya, video Eko Kuntadi yang mencoba membuat narasi-narasi kebencian pada UAS adalah cari sensasi saja. Dia sudah kehabisan ide untuk membuat konten. Sementara di satu sisi dia harus tetap cari makan, tak ada ide. Maka yang terjadi memaksakan diri menjadikan pemberitaan UAS yang ditolak masuk Singapura menjadi materi kontennya. Tentu saja hal ini kita sayangkan. Ya, saya juga bisa memahami bahwa mungkin ada sebagian kecil pihak-pihak yang ada di seberang sana yang mungkin tidak menyukai gaya UAS dalam menyampaikan ceramahnya yang kadang memang berapi-api. Sebagaimana juga dulu
penjajah Belanda tidak menyukai gaya pidatonya Bung Karno yang berapi-api dan gaya pidatonya Bung Tomo yang kemudian mampu membakar semangat rakyat Surabaya dalam mengusir penjajah. Mana cacatnya UAS yang kemudian dianggap intoleran? Mari kita lihat jejak rekam digitalnya UAS. Kasus pernyataannya soal salib itu sudah terklarifikasi dan sudah clear bahwa pernyataan UAS saat itu disampaikan dalam pengajian tertutup, dan bagi UAS karena dia adalah guru maka wajib baginya untuk menyampaikan apa yang ia yakini pada kalangan jamaahnya sendiri, muridnya. Sebagaimana juga kita dulu sering diajari guru agama kita di dalam kelas bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan para pendeta juga mengajarkan pada jamaahnya tentang konsep Trinitas dalam agama mereka. Apanya yang salah? UAS menyampaikannya dalam ruangan tertutup lagi-lagi dan khusus untuk jamaahnya. Jamaah pengajiannya dan pendeta menyampaikan Trinitas buat para jamaahnya. UAS dan pendeta dalam hal ini tentu saja tak bisa dianggap bersalah. UAS tidak pernah menyerang pemerintah yang sah. Beliau bukanlah sosok yang selalu keras dan frontal berbicara keras seperti kerasnya Habib Rizik atau Bahar Smith misalnya. Soal nasionalisme UAS mau ditanyakan, tentu tak bisa juga kita ragukan. Beliau dermawan yang tak pernah pamer ya kebaikan hanya untuk sekedar menaikkan subscribernya. Berbagai sumber dekatnya mengatakan UAS atau pendapatan dari channel YouTube UAS dia sumbangkan seluruhnya untuk kemanusiaan. Memberi makan para fakir dan anak-anak yatim dari hasil YouTube-nya. Di mana? Di daerah-daerah pelosok. Namun rupanya para gembel-gembel politik itu tetap mencoba kembali menggoreng lagi masalah lama yang sudah clear dari UAS. Demi apa? Lagi-lagi demi mencari makan. Gembel-gembel politik itu mencoba mencari makan dengan mencoba menghinakan UAS dengan membuat narasi-narasi kebencian, memprovokasi netizen agar ikut-ikutan menjadi pembenci UAS. Saya malah jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Sainuddin MZ. Beliau mengatakan, makin tinggi pohon, makin kencang angin menerjangnya. Kalau mau tak terkena angin, maka jangan jadi pohon yang tinggi, jadi pohon tomat saja. Ungkapan Sainuddin MZ ini ternyata terjadi pada UAS. Kehebatan UAS di atas panggung, ketenarannya, buku-bukunya yang selalu jadi bestseller dan menjadi idola bagi jutaan masyarakat muslim Indonesia rupanya membuat sirik, iri hati, dengki beberapa orang. Saya hanya ingin serangkan bagi engkau, Eko Kuntadi, hai Bung, kalaulah Anda tetap ngotot ingin mencari sosok yang kita anggap punya dosa di negeri ini, yang kemudian kita mau jadikan objek yang kita hinakan, kita serang dalam konten kita, agar channel YouTube kita tetap eksis dan bisa terus cari makan, maka saya ingin bertanya, kenapa harus UAS? Kenapa bukan sosok zaman Nur Khatib alias Yusuf Mansur yang ada di pihak Anda? Sosok yang nyata-nyata jual ayat demi mengumpulkan dana jamaah miliaran jumlahnya dengan dalih sedekah dan investasi bodong. Kenapa bukan dia yang Anda kejar? Jadi saya tak akan pernah tinggal diam lalu menonton apa yang terjadi ketika muncul sosok-sosok dari kelompok Islamifobia seperti Eko Kuntadi ini yang membuat narasi-narasi kebencian pada UAS. Karena lagi-lagi UAS adalah investasi negeri ini. Manusia langka. Dalam 100 tahun mungkin Indonesia hanya akan mampu melahirkan satu sosok seperti Ustaz Abdul Samad di negeri ini. Jadi mari, jangan hanya akal sehat yang Anda pakai, tapi hidupkan juga nuranimu dalam bersikap. NKRI harga mati. Saya Fahri.